pengalaman aku sebagai seorang anak rantau berkuliah dan juga kerja. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurwan, nggak ada panjangannya, Nurwan aja, Nurwan. Kemudian aku asalnya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, awal mula aku bisa kuliah sebagai seorang karyawan dan juga rantau awalnya dari sebuah keterbatasan ya teman-teman. Dulu aku backgroundnya orang yang di keadaan ekonomi di bawah ya, menengah ke bawah ekonomi aku. Dan juga aku itu seorang orang yang yatim piatu, bapak dan ibu aku kan udah meninggal, jadi aku tinggal sama kakak-kakak aku. Nah dari situ aku pengen banget kuliah. Semenjak SMA tuh aku tuh kayak sering berpikir di dalam kepalaku gitu, aku pengen merantau kerja ya, merantau sambil kerja terus sambil kuliah juga gitu kan. Dan pada akhirnya aku pergi ke Bali waktu itu ya. Waktu aku pergi ke Bali itu aku bekerja, tapi aku nggak cukup uang untuk kuliah, cukup buat makan aja. Dan aku memutuskan untuk kabur dari tempat kerjaku. Nah, jangan diikuti ya, kabur dari tempat kerja itu nggak baik. Dan pada akhirnya aku dikenalin sebuah kampus di mana di situ kita bisa berkuliah sangat singkat sekali ya. Saya lebih memilih namain dia dengan nama kampus bukan universitas, karena itu bukan universitas ya, tapi kayak pelatihan gitu. Saya lebih senang manggilnya kampus karena di situ kita kuliah 1,5 tahun, itu singkat banget dan fasilitasnya sangat lengkap sekali. Di situ kalian dapatkan dan kalian bisa banget ya untuk kuliah di sana. Itu kuliahnya itu 1,5 tahun, dan juga itu sama sidang laporan kalian setelah kalian magang. Nah, setelah berkuliah di situ, nama kampusnya itu Bogor Educare ya, kalian bisa daftar di situ. Setelah saya selesai di Bogor Educare, saya itu melamar kerja ya di beberapa perusahaan dan akhirnya dapat di sebuah perusahaan di Cilengsi ya. Di situ aku sebagai administrasi ya, administrasi. Nah, di situ aku bekerja selama 1 tahun dan 1 tahun itu target aku beli tanah ya, karena aku kan nggak punya rumah, jadi aku target beli tanah. Dan akhirnya dalam 1 tahun aku kesampaian guys beli tanah, tapi kayak ada yang gelisah gitu. Kayaknya dulu pas saya masih SMA, saya punya cita-cita untuk kuliah sambil kerja gitu kan. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya saya supaya bisa kuliah sambil kerja walaupun saya anak rantau gitu. Dan akhirnya dari sebulan saya berpikir bisa nggak ya. Terus saya nekat untuk melanjutkan sambil kuliah dan bekerja sambil kuliah. Dan juga waktu itu saya berpikir 1000 kali untuk kuliah. Karena apa? Karena saya seorang anak rantau, tapi saya punya tekad yang kuat untuk berkuliah. Dan akhirnya selama 2 bulan, tepatnya 2 bulan, saya berpikir dari gaji saya ini bisa nggak saya kuliah. Di sini saya tancapkan, pokoknya saya harus kuliah dengan gaji segini. Dan setelah saya hitung-hitung ya, ini trik juga ya bagi kalian yang ingin berkuliah sambil kerja. Pertama, kalian harus hitung dulu gaji kalian dan penghabisan kalian selama sebulan ya, baru kalian bisa menentukan mau kuliah apa tidak. Seperti yang saya lakuin ini, saya 2 bulan berpikir, dan selama bulan pertama ya saya berpikir bagaimana caranya saya irit lebih irit dari sebelumnya agar gaji saya itu sisanya itu lebih tinggi. Dan akhirnya hal yang tidak saya
sangka itu terjadi. Setelah saya irit banget, setelah saya irit, akhirnya gaji saya itu banyak sekali yang tersisa, hampir 70%-nya tersisa guys, ya. Dan disitulah aku berpikir untuk kerja dan kuliah. Pada akhirnya saya cari di Google, ya, saya cari di Google perkuliahan yang bagus, tetapi tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal gitu. Dan juga perkuliahannya itu bagus gitu buat kita gitu. Dan akhirnya saya menemukan yang namanya Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan saat ini aku sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia masuk semester 3 ya. Karena baru saja selesai UAS dan alhamdulillah IPK-nya dapat IPK di atas yang sudah saya standar sebelum saya semester 2 dan melampaui standar saya. Dan saya merasa berat sekali sebenarnya untuk kuliah. Kenapa? Karena sebagai seorang anak rantau, tentunya kita harus berpikir makan setiap hari, ya. Makan setiap hari gimana? Kerjaan kita tetap atau tidak? Kita di tempat kerja itu masih dipertahankan atau tidak, gitu kan? Kemudian kita kuliah, cukup nggak uangnya, apalagi di masa pandemi ini kan guys, ya, apalagi di masa pandemi ini banyak perusahaan yang meng-off karyawannya karena tidak sanggup dengan pembayaran gaji, dan penerimaan perusahaan kecil sekali. Nah, kalian tidak perlu khawatir dengan hal seperti itu. Ketika kalian ingin melangkah untuk bekerja sambil kuliah, Allah akan memberi jalan buat kalian. Tahu nggak? Allah akan memberi rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Oleh karena itu, setelah 2 bulan saya berpikir untuk kuliah, akhirnya saya kuliah dan memantapkan diri untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan jurusan akuntansi. Tentunya setelah masuk kuliah itu bukan akhir dari segalanya, akan tetapi itu awal dari kesibukan kalian. Nah, yang perlu kalian tanamkan adalah ketika kalian sudah bekerja, kemudian anak rantau, kemudian berkuliah, jangan berharap itu akan menjadi hari yang tenang bagi kalian. Tanamkan dulu itu dalam kepala kalian. Dan tanamkan bahwa itu adalah awal dari kesibukan yang sangat bermanfaat bagi kalian. Dan disitulah saya berpikir keras banget di dalam bekerja. Bagaimana saya memanage pekerjaan saya, bagaimana saya memanage waktu saya, waktu tidur, kemudian istirahat saya, ya. Bagaimana saya memanage pekerjaan saya agar selesai tepat waktu dan tidak malam pulangnya. Kemudian bagaimana saya bisa membagi waktu saya di malam hari, karena kan kalau kita kuliah sambil kerja itu biasanya kita malamnya itu sulit banget untuk mengatur waktu karena kita kuliah malamnya, kuliah lewat online gitu. Dan memang ada beberapa beberapa universitas yang malamnya orang masuk, tapi khusus di Universitas Al-Azhar kalian masuk hari Sabtu aja. Nah, di situ saya belajar lebih keras lagi untuk memanage manajemen waktu kalian, ya. Bagaimana manajemen waktu antara waktu kerja kalian, kemudian waktu istirahat kalian, kemudian waktu kalian untuk bisa istirahat, ya. Nah, di situ kalian harus bisa menempatkan diri kalian di posisi-posisi itu, ya. Kemudian kalian tuh jangan pernah berpikir atau mindset kalian itu jangan pernah mengatakan kalian
itu orang yang tidak mampu sehingga kalian takut untuk kuliah. Jangan seperti itu. Ketika Anda sudah bekerja, masuk bekerja dan mempunyai gaji, kalian harus kuliah, ya. Kalian harus kuliah. Karena yang seperti yang saya kasih beritahukan tadi, Allah akan memberikan hambanya rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Apalagi kita berbuat kebaikan dengan cara menuntut ilmu, insya Allah nanti Allah akan memberikan kita rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Nah, itulah ya teman-teman. Dan sulit banget memang untuk kuliah sambil bekerja. Nah, apalagi di masa pandemi ini, kita tentunya takut karena kita kuliah pasti ada rasa takut di dalam hati kita bahwa waduh, ini di masa Covid ini semua perusahaan banyak yang mengalami pengurangan karyawan. Kira-kira kita bakalan kurangin apa tidak ya? Jawaban saya, jangan kalian berpikir seperti itu, tapi kalian berpikir bagaimana kalian bekerja dengan baik di kantor kalian. Tunjukkan bahwa Anda bukan karyawan yang harus dikeluarkan, karena kalian mempunyai kompeten bekerja di karyawan itu, dan kalian mampu untuk membangkitkan karyawan perusahaan itu menjadi lebih baik sehingga Anda tidak dikeluarkan. Nah, seperti itu guys. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa di masa pandemi ini dia bakalan kekurangan banyak hal, ya. Dia akan kekurangan ekonominya, dia akan kekurangan aktivitas. Tidak, kalian tidak akan kekurangan aktivitas. Bahkan disitulah kesempatan kalian untuk merenung, ya, apa yang harus kalian lakukan setelah ini. Tentunya kalian harus lebih mengirit lagi pengeluaran kalian sehingga kalian bisa tetap berkuliah, tetap bekerja, ya, sebagai anak rantau, ya. Jadi saran aku bagi teman-teman kalian anak rantau, jangan pernah takut untuk melangkah ke depan, karena di depan itu masih ada cahaya-cahaya yang bakalan menerangi jalan kalian. Dan oleh karena itu, bagi teman-teman yang saat ini baru masuk kelas 3, kalian jangan khawatir. Kalian jangan khawatir. Insya Allah setelah kita keluar dari masa pandemi ini, kita akan mendapatkan pekerjaan kita kembali, ya, dan kita bisa berkuliah, dan juga kita bisa meneruskan cita-cita kalian, cita-cita kita bersama untuk bisa berkuliah, kerja sebagai anak rantau pula, ya. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat. Apapun yang kalian rasakan saat ini, apapun yang kalian dapatkan saat ini, kalian ambil pelajaran, ya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, segitu saja guys dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.